Oke, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang instrumentasi dan juga aplikasi spektrofotometri ultraviolet cahaya tampak dalam analisis obat, agar lebih semangat, kita lakukan yel-yel Pancasila dulu. Jangan lupa selalu dengan salam Pancasila, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa ibu yang smart dan inovatif, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Pancasila? Nah, pada kali ini ibu akan menyampaikan sebuah video untuk kalian. Video bagaimana kita melakukan identifikasi suatu bahan baku obat secara spektrofotometri ultraviolet cahaya tampak. Salah satu parameter yang bisa digunakan untuk identifikasi bahan baku obat ini adalah menggunakan parameter daya serap jenis. Masih ingat kan dengan parameter daya serap jenis ini? Oke, benar sekali. Daya serap jenis ini merupakan kemampuan menyerap radiasi ultraviolet atau cahaya tampak dari suatu molekul zat pada kadar 1% menggunakan tebal larutan atau menggunakan kuvvet setebal 1 cm. Nah, jadi sifat dari nilai daya serap ini sangat khas sehingga bisa digunakan sebagai parameter untuk identifikasi suatu bahan baku obat tentunya. Nah, di dalam video ini nanti merupakan salah satu contoh penerapan daya serap jenis untuk menentukan identifikasi dari bahan baku chloramphenicol. Nah, oke, tolong dicermati dengan baik ya isi dari video ini. Video ini dibawakan oleh mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Pancasila bernama Kak Diana. Nah, nanti setelah kalian menonton video, kita akan berdiskusi bersama tentang video yang sudah kalian tonton. Oke, selamat menonton. Daya serap jenis dari chloramphenicol. Kita akan membuat 3 konsentrasi. Yang pertama, kita membuat terlebih dahulu larutan stok dari chloramphenicol dengan konsentrasi 100 bpj. Kemudian baru diencerkan jadi 3 konsentrasi, yaitu 8 bpj, 12 bpj, dan juga 16 bpj. Pertama-tama, kita akan menimbang terlebih dahulu bahan untuk menentukan daya serap jenisnya. Mari ikut saya. Pertama, sebelum menimbang, kita harus mengisi terlebih dahulu buku daftar nama untuk menimbang. Bisa lihat di sini ada tertera tanggal untuk penimbangnya dengan nama, kemudian NPM, obat yang ditimbang. Nanti setelah penimbangan kemudian kita lihat penimbangannya dan juga kondisi. Setelah itu, perlu kita siapkan terlebih dahulu karena kita hanya menimbang sejumlah 10 mg, maka kita harus mengecilkan kertas pertamanya untuk lebih efektif dalam menimbang. Sudah ukuran cukup seperti ini. Sebelumnya kita harus mengecek terlebih dahulu kondisi dari timbangan analitiknya. Kita harus lihat kondisi listriknya, apakah sudah sambungkan ke listrik atau belum. Karena ini sudah dalam kondisi nyala, sebelumnya itu setelah dinyalakan harus ditunggu terlebih dahulu untuk kondisinya baik selama 30 menit. Setelah itu, sebelum menimbang, kita harus melihat terlebih dahulu mata kucing dari timbangan tersebut. Kalau misalkan sudah dalam posisi tengah-tengah, maka kondisinya baik, maka sudah siap untuk menimbang. Selanjutnya, kita menggunakan satuan miligram. Sebelumnya harus diatur dulu menggunakan enter, tapi karena ini sudah diatur, kita langsung kerja. Kita masukkan kertas pertama, harus dalam posisi yang seimbang di tengah-tengah. Dan juga pastikan kondisi alat timbangan keadaan besi. Kita lihat di sini sudah menunjukkan angka
pH 66,8 mg. Maka kita tulis dulu. Ini adalah kertas perkamen kosong. Setelah itu kita masukkan bahan yang akan ditimbang. Kali ini saya menggunakan koran fenical. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu. Sebelah kiri untuk bahan dan sebelah kanan untuk ambil bahan. Cara menimbang secara kuantitatif yaitu menimbang sama kurang lebih 10. Setelah melakukan timbangan, tunggu sampai dia stabil angkanya. Di sini kita bisa lihat angka stabil yaitu menunjukkan 76,3. Kalau catat. Di sini kita tulisnya kertas plus isi. Itu 76,2 mg. Setelah melakukan penimbangan, kita siapkan terlebih dahulu alat yang digunakan, yaitu larutan ukur berukuran 50 ml dan juga corong. Kemudian kita ambil bahan. Sisa dari koran fenical yang ada di kertas perkamen tetap disimpan di kolom tengah, kemudian tutup. Pastikan semua pintunya tertutup rapat. Di sini angka sudah menunjukkan 66,2. Ini adalah kertas perkamen plus sisa dari bahan. Setelah bahan dimasukkan, kita hitung terlebih dahulu bahan dari koran fenical yang sudah masuk, yaitu 10,5. Setelah itu perlu kita bereskan alat timbangan, keluarkan tas yang sudah digunakan, kemudian buang ke tempat semprot. Kemudian kita matikan alat dengan menekan tombol off. Setelah itu tunggu hingga mati, kemudian dicabut aliran listrik. Kemudian selanjutnya kita akan membawa bahan untuk dilarutkan dan juga diencerkan. Baik, setelah dilakukan penimbangan, bahan yang sudah ada di larutan ukur kita bilas terlebih dahulu corong menggunakan Aquades. Kenapa menggunakan Aquades? Karena pelarut yang digunakan adalah pelarut Aquades. Setelah terbilas, kita simpan corong. Kemudian dilakukan pelarutan bahan dengan Aquades. Setelah Aquades terisi setengah larutan ukur, kita kocok hingga dia terlarut. Pastikan semua bahan sudah terlarut. Setelah bahan terlarut, kita cukupkan untuk dikemudiankan. Sebelum Aquades sampai tanda batas, kita masukkan Aquades menggunakan tetes sehingga lebih akurat. Juga perhatikan ketika menguatkan. Jika larutannya bening, maka kita lihat cekungan di bawah ini yang bawah. Nah, ketika larutannya berwarna, kita lihat cekungannya yang bagian. Kita harus membersihkan atau lap bagian pinggir-pinggir labu supaya tidak ada cuma. Menggunakan kertas saring yang dicukupkan. Setelah bagian pinggir-pinggirnya kering, kita tutup, kemudian kita homogenkan. Cara mehomogenkan yang baik yaitu dengan putar ke atas dan ke bawah. Setelah homogen, kita buat label untuk menamai larutan ini supaya tidak tertukar dengan larutan yang lain.
larutan stok dengan konsentrasi 200 dpj telah selesai. Kemudian kita buat larutan dengan konsentrasi 8 dpj, 12 dpj, dan 16 dpj dengan cara mengikat 2 mili, 3 mili, dan 4 mili dari larutan stok. Alat yang digunakan yaitu ukur dengan bowl pipet. Bowl pipet ini bentuknya menggelembung seperti bola. Nah, cara menggunakannya yaitu kita masukkan, kemudian kita keluarkan udara yang ada dalam bowl pipet dengan menekan tombol S. Setelah seperti ini, baru kita pipet bahan. Sebelumnya, kita tuangkan terlebih dahulu larutan stok yang akan dipipet ke dalam gelas. Kemudian kita pipet sebanyak 2 mili, 3 mili, dan juga 4 mili ke dalam gelas. Pastikan cekungan sudah sesuai, yaitu minus bawah. Kita masukkan larutan ke dalam larutan ukur 50 mili dengan cara tegak lurus. Oh ya, pastikan mengeluarkan bahan yaitu dengan tombol E. Tegak lurus, dikeluarkan secara perlahan. Dan pastikan semua larutan yang ada di pipet. Setelah itu, cukupkan aquades sesuai dengan pelarut yang digunakan. Caranya sama dengan yang tadi. Sebelum difullkan dengan pelarut, kita kocok terlebih dahulu untuk mehomogenkan. Setelah homogen, kemudian ditambahkan hingga sebelum batas. Ketika sebelum batas, perlu diperhatikan penambahan pelarut menggunakan pipet tetes. Ketika melihat batas standar, kita harus sejajarkan mata kita dengan garis batas standar. Setelah itu, homogenkan dengan cara goyangkan ke atas dan ke bawah. Tidak lupa juga diberi label supaya tidak tertukar. Ini adalah pelarut chemical dengan konsentrasi 8 dpj. Larutan toge konsentrasi sudah didapatkan, kemudian dipindahkan ke botol untuk dilakukan pekan atau kemudian menggunakan spektrofotometer UV. Jangan lupa di setiap botol diberi label supaya tidak tertukar. Larutan siap diuji menggunakan spektrofotometer. Di sini saya akan memeriksa larutan dengan spektrofotometer menggunakan alat spektrofotometer UV atau semua alat yang ada di lab. Kita perlu menuliskan buku pemakaian alat. Di sini ada nama mahasiswa, kondisi alatnya seperti apa sebelum digunakan dan juga setelah digunakan. Kita akan mengisi
mode untuk memeriksanya. Pertama kita akan memeriksa spektrum terlebih dahulu. Sesuai dengan instruksi kerja ini, yaitu menekan tombol 2 yaitu spektrum. Kemudian kita atur range untuk panjang gelombangnya, yaitu 400 nanometer hingga 200 nanometer. Setelah di pengaturan untuk spektrum, sebelumnya kita buat dulu larutan belangko. Larutan belangko itu terdiri dari pelarut saja, tidak dengan larutan ujinya. Karena pelarut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Aquades, maka belangkonya adalah Aquades. Untuk menggunakan spektrofotometer ini, kita menggunakan 4 atau media larutannya yaitu kuvet. Kuvet ini dibuat dengan dasar silika atau kasa, yang dimana bagian dari kuvet itu terdiri dari bagian bening dan bagian buram. Nah, cara untuk memegang kuvet ini yaitu di bagian buramnya. Kenapa seperti itu? Supaya bagian bening ini bersih dari jari sidik jari dari tangan kita. Untuk itu kita bersihkan terlebih dahulu bagian dari kuvet yang bening. Kemudian kita masukkan ke larut yang digunakan untuk belangko. Nah, untuk pengisian ke dalam kuvet ini sendiri harus sampai dengan batas, tidak boleh melebihi. Setelah dimasukkan larutan, jangan lupa untuk bilas bagian. Setelah itu masukkan ke dalam alat spektrofotometer. Karena kita mau membuat belangko-belangko, maka belangko yang dibuat ini buat. Setelah dimasukkan kedua belangko ke dalam alat spektro, langsung ikuti instruksi kerja ini, kita lakukan auto zero. Hingga bunyi klik. Setelah auto zero, kemudian kita ganti bagian dalamnya. Yang diganti yaitu di bagian depan dari sediakan limbah untuk membuang bau. Sebelum memeriksa, kita harus bilas terlebih dahulu kuvet dengan larutan yang akan diuji. Jika kita menggunakan belangko, maka bilasnya dengan belangko. Tetapi jika kita menggunakan larutan yang akan diuji, maka kita bilas dengan larutan uji. Di sini saya menggunakan pengolah chemical yang telah dibuat dengan beberapa konsentrasi. Selalu perhatikan kebersihan kuvet dengan mengelap bagian yang bening dan bagian yang buram. Setelah itu, masukkan kuvet. Perlu diperhatikan juga ketika kita menempatkan kuvet ke dalam. Bagian yang bening itu harus menghadap ke arah cahaya spektrum. Setelah itu, kita klik and start. Ini sedang menunggu untuk membentukkan spektrum dari pengelolaan tadi. Setelah bunyi beep, maka kita ganti kuvet dengan larutan yang lain. Bilas kembali larutan dengan larutan yang selanjutnya. Selalu perhatikan kebersihan dari kuvet. Di sini kita menggunakan kuvet untuk tempat dari larutan yang akan diuji. Kuvet karena kita akan menguji dengan panjang gelombang UV yaitu 400 sampai dengan 200 nanometer, maka kita menggunakan tempatnya yaitu kuvet yang
yang dibuat dari bahan silika dan juga kuarsa. Selanjutnya kita masukkan. Perlu diperhatikan ketika memasukkan bagian bening itu menghadap ke arah cahaya. Setelah itu kita periksa. Setelah didapatkan spektrum yang kedua, maka kita ganti dengan larutan yang selanjutnya. Ketika kita mengganti larutan, perhatikan untuk selalu membilas bukan dengan larutan selanjutnya. Dan selalu perhatikan kebersihan dari kulit. Setelah bagian bening dan juga bagian terang. Kemudian masukkan kulit ke dalam lembar. Setelah itu stop. Setelah didapatkan spektrum yang overlay, kemudian kita print. Adalah data spektrum overlay dari ketiga konsentrasi yang tadi. Di sini saya akan menguji larutan untuk mendapatkan daya serap jenis yaitu A1/1 cm dengan menggunakan fotometrik. Pertama-tama atur terlebih dahulu panjang gelombang yang digunakan yaitu 278 nanometer. Setelah diatur dengan panjang gelombang yang sesuai, ganti larutan dengan larutan yang akan diuji. Selalu perhatikan kebersihan dari kulit. Setelah masukkan larutan, dielap bagian sisi-sisi dari. Kemudian setelah itu masukkan pipet. Setelah hasil absorbasi keluar, maka kita ganti dengan larutan yang berikutnya. Jangan lupa selalu dibilas pipet dengan larutan yang akan diuji. Selalu lap bagian sisi-sisi dari pipet. Kemudian masukkan kembali. Dapat kita ganti pipet dengan larutan yang sama. Masukkan untuk didata. Jika data sudah keluar, maka print. Ini adalah data dari keseluruhan dalam pengujian daya serap jenis yaitu A1/1 cm. Nah, setelah didapatkan data, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan serapan jenis. Setelah selesai melakukan pengujian, maka kita kembalikan seperti pengaturan sebelumnya, kemudian dimatikan alat. Nah, para mahasiswa, bagaimana setelah menonton video tadi? Sudah lebih jelas kan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan daya serap jenis suatu bahan baku obat, yaitu mulai dari persiapan awal, kemudian melakukan penimbangan bahannya, kemudian melarutkan bahannya, dan bila diperlukan ada pengenceran maka dilakukan pengenceran. Seperti pada kasus penentuan daya serap chloramphenicol tadi, dilakukan pengenceran menjadi 3 konsentrasi yang berbeda. Nah,
Menurut kalian, dari hasil 3 konsentrasi yang berbeda, bagaimana daya serap jenisnya? Betul sekali, daya serap jenis dari 3 konsentrasi yang berbeda harusnya adalah sama karena berasal dari zat yang sama, yaitu chloramphenicol. Ya, jadi nanti dari hasil perhitungan ketiga konsentrasi tersebut akan didapatkan 3 daya serap yang tentunya mendekati hasil yang sama besarnya. Jadi bisa dirata-rata dan itu merupakan hasil daya serap yang dilakukan di laboratorium. Baru kita bandingkan hasil itu dengan hasil daya serap yang sudah ada di dalam buku-buku referensi. Atau kita bisa lakukan dengan menggunakan baku pembanding chloramphenicol, dilakukan dengan cara yang sama, diukur serapannya, kemudian dari serapan tentu dihitung dengan menggunakan persamaan hukum Lambert-Beer A sama dengan ABC. Namun dalam hal ini karena kita mencari daya serap jenis, maka rumusnya menjadi A sama dengan A1% 1 cm dikali B dikali C, di mana konsentrasi yang dimasukkan dalam satuan persen. Jangan lupa ya, konsentrasinya dalam satuan persen, B-nya 1 cm, kemudian A-nya adalah serapan yang kita peroleh dari hasil pengukuran, sehingga diperolehlah A1% 1 cm dari zat yang kita uji. Kita bandingkan pengukuran dari hasil baku pembanding dan dari sampel yang akan diidentifikasi. Nah, apabila sampel merupakan suatu chloramphenicol, maka tentu daya serap jenis yang dihasilkan sampel akan sama dengan daya serap jenis dari baku pembanding. Nah, inilah yang bisa menjadi dasar untuk identifikasi sampel tersebut melalui parameter daya serap jenis. Oke, sudah lebih jelas tentunya. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut parameter-parameter lain ya untuk melakukan identifikasi atau analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif di dalam analisis bahan-bahan obat secara spektrofotometri ultraviolet cahaya tambang. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan selalu tetap semangat belajar. Salam Pancasila, merdeka!